Berjumpa kembali bersama Penamedia News. Sampit, 27 Januari 2025. Penyelesaian kasus atas tewasnya Ansyori Muslim yang belum kunjung usai menimbulkan banyak persepsi bagi kalangan, beberapa keterangan BAP yang sangat jauh dari kenyataan membuat lawyer LBH Intan Kotim angkat bicara. Berikut liputannya. Oke, selamat pagi Pak Parlin Silitonga. Selamat pagi Pak. Ya Pak, ini dalam kasus yang masih viral Pak, dan terus-menerus beredar, keluar, terbit dalam berita Pak. Itu kenapa Pak, setelah kami baca itu selalu munculnya adalah Ansori dan Ansori Pak. Kemudian di dalam pemukulan itu ada kata-kata yang pertama mukul adalah acos Pak, dan pembuang barang bukti. Kenapa sampai sekarang belum dipenjarakan Pak? Nah ini Pak, saya melihat adanya ketidakobjektifan dan transparansi dari penyidik. Karena apa? Karena Acos yang di dalam BAP-nya jelas-jelas menyatakan dia yang melakukan pemukulan pertama dan jelas-jelas menyatakan bahwa ini berkaitan dengan penjual beli sabu, serta Acos juga mengakui bahwa dia yang mengamankan barang bukti pemukul. Sampai saat ini tidak dijadikan tersangka, bahkan tidak ditahan. Nah ini suatu yang sangat janggal, Dan dalam tanda kutip, ini terlihat sekali dimanipulasi. Ada orang lain yang bermain. Sehebat apa sih Acos ini? Atau memang betul prediksi publik selama ini bahwa ada sindikat narkoba yang bermain, mengatur perkara ini. Karena apa? Begitu jelas dan terang benderangnya ini perkara, fakta, serta keterangan yang diberikan. Tapi sampai saat ini, Acos alias Gusti tidak ditahan. Tidak ditahan sama berarti sekali. Dua orang Pak ya, Acos dan Gusti ya? Bukan, Acos ini kan nama aslinya Gusti. Oh Gusti ya, oke. Alias Gusti alias Acos. Nah ini sampai saat ini belum ditahan. Pak. Nah di situ saya melihat ada sesuatu yang janggal nih. Siapa? Sesuatu yang janggal, dalam tanda kutip nih. Oke, siap. Ada yang mengatur. Oke, dasarnya apa Pak? Itu kan jelas Pak, pemukulan pertama Acos yang bawa ke rumah AA dalam keterangan dan sebagainya. Itu justru kenapa sekarang yang dipenjarakan adalah AA Pak? Nah itu Pak yang kita sangat bingung dan bertanya-tanya nih, membuat publik bertanya, ada apa sih? Apa sih yang ditutupi sebenarnya dari kasus ini? Saudara AA sendiri sangat kooperatif. Dia menyatakan pun tidak ada terjadi apa-apa, bahkan menyerahkan handphone untuk diperiksa, beliau siap. Gitu loh. Tapi ternyata keadilan itu tidak berpihak kepada kita, dan semua keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa AA malam itu tidak meninggalkan rumah dan tidak menyentuh korban malah diabaikan. Malah keterangan orang yang dalam kondisi mabuk pada saat itu malah dijadikan sebagai fakta. Oke Pak, kenapa Pak ini? Sekali lagi Pak, ini narkoba Pak, putaran narkoba di Kotim Bu. Ini salah satu daripada rangkaian Pak, sehingga tewasnya seseorang Pak. Kenapa Pak dari aparat itu sendiri susah sekali saya lihat apa? Nah, itu, saya Pak. ini terus terang aja Pak, terang aja. Saya lihat aparat tidak objektif mengenai perkara ini. Seharusnya ini jadi momen ini, pemberantasan narkoba. Siap. Atau aparat pengen tersandra terus seperti ini kan. Ini nggak akan habis-habis. Saya minta lah kepada Kapolri agar segera mengambil tindakan, agar jangan nih bandar-bandar narkoba ini seakan-akan berkuasa mengatur-ngatur kasus seperti ini. Kan kelihatan banget kalau ini kasus diatur. Karena apa? Jelas-jelas sudah di dalam keterangannya semua saksi menyatakan bahwa ada narkoba, bahwa ini bersangkutan dengan jual beli narkoba. Sampai saat ini tidak ada tindakan sama sekali. Terakhir Pak, di situ ada disebut-sebut Pak nama oknum Pak. Nah, kenapa Pak sampai sekarang pun tidak ada berita pemeriksaan Pak? Saya juga bingung juga itu Pak. Padahal jelas-jelas oknum ini ada di lokasi, tapi sampai saat ini tidak ada tindakan apapun terhadap oknum yang dimaksud. Kalau kita kita dapat info dari informasi dari luar, ini oknum ini dengan saksi-saksi serta korban ini satu jaringan. Tapi sengaja dibiarkan. Nah itu juga membuat kita publik bertanya-tanya nih, gimana transparansinya. Oke Pak, ini LBH, Lembaga Bantuan Hukum Pak, itu adalah punya beban yang sangat besar di pundaknya Pak. Apa langkah Bapak dalam narkoba di Kotim Pak? Saya terus terang Pak ya, sangat mendukung pemberantasan narkoba, terutama pencegahannya. Cuman kalau kita sendiri percuma ya kan, tanpa dukungan dari
pihak aparat penegak hukum. Karena kita ini cuma sebagian kecil dari penegak hukum yang ikut membantu memberantas. Nah, karena saya lihat tempat kita ini kan tempat transit, tempat transit, dan penanganan itu yang selalu ditangkap tuh bandar-bandar kecil gitu. Bandar-bandar besar tuh kita semua tahu lah. Cuma pengguna-pengguna kecil aja, jadi nggak maksimal. Cuma pengen menunjukkan bahwa ini ada tindakan lah. Apa perlu Pak kira-kira Pak hal ini sampai ke pucuk pimpinan di atas Pak? Perlu sangat Pak, perlu sekali. Perlu sekali, harus jadi atensi nih bagi Kapolri. Oke. Siap Pak, terima kasih Pak atas pencalonan Bapak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak untuk penegakan hukum di Kodim khususnya Pak akan berhasil dan diharapkan Polri akan bisa memberikan dukungan positif untuk pemberantasan, karena jelas-jelas adalah merusak moral para penerus bangsa Pak. Demikian Pak, terima kasih, selamat pagi. Kuasa hukum AA Bapak Parlin Silitonga SH mengatakan kejanggalan demi kejanggalan dari BAP sangat jelas yang diambil dari keterangan para saksi adalah tidak berdasar hanya asumsi dan cerita saja yang bertujuan untuk menyudutkan tersangka. Demikian dan terima kasih sudah menyaksikan breaking news dari kami.